Selanjutnya di sini ada buku besar dari PT Ros Intijaya. Nah, di buku besar ini terdapat semua akun yang digunakan pada jurnal umum. Fungsi utamanya buku besar ini adalah untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, ini tuh mencakup semua transaksi, baik yang berhubungan dengan pemasukan ataupun pengeluaran. Jadi, dapat dilihat berapa total saldo di debit dan berapa total saldo di kredit, dan dapat dilihat juga ini setiap akun ini nominal akhirnya berada pada akun kredit ataupun akun debit. Eh, Pada buku besar ini kita eh, menggunakan yang namanya pivot table. Cara penggunaan pivot table sama dengan video-video sebelumnya. Saya akan jelaskan secara singkat penggunaan pivot table. Jadi kita masuk di insert, lalu pivot table, lalu di table atau range-nya masuk di jurnal, dan di blok dari tanggal sampai di akun, dan sampai di tabel paling terakhir. Ini lalu oke. Lalu di sini keluarlah pivot table fields yang dicentang, yaitu tanggal, debit, kredit, dan akun. Nah, akunnya ini dipindahkan ke filters. Lalu dari sini kita bisa pilih kita ingin menggunakan atau kita ingin memperlihatkan buku besar dari akun apa, misalkan account payable. Kita bisa dilihat di sini, ini adalah buku besar dari account payable. Oke, sekarang lanjut ke neraca saldo. Jadi pada neraca saldo ini juga menggunakan rumus pivot table. Jadi pada neraca saldo dapat dilihat bahwa account payable ini berapa total saldo di debit, berapa total saldo di kredit, dan dia berada di debit atau di kredit. Neraca saldo ini dapat dikatakan sebagai akumulasi dari buku besar. Jadi kayak dirangkum lagi dari buku besar di neraca saldo. Penggunaan pivot table pada neraca saldo juga sama pada video-video sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa saldo debit dan saldo kreditnya itu balance, yaitu sebesar 540.375.000. Masuk di laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini terdapat 4 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Kita akan melihat terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, di sini ada total penjualannya sebesar 37.450.000. Dapat dari mana total nominal ini? Yaitu semua total sales atau penjualan dikurangi dengan retur, dikurangi dengan diskon, dan lain-lainnya. Sehingga dapat dikatakan total penjualan atau penjualan bersihnya sebesar 37.450.000. Lalu dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya. Jadi HPP-nya dikurang, total penjualannya dikurang dengan HPP. Dapatlah hasilnya di sini 19.200.000 yang disebut sebagai laba kotor. Lalu total dari total penjualan dikurangi HPP itu akan dikurangi lagi dengan beban. Nah, beban yang ditanggung oleh PT Ros Intijaya yaitu hanya satu beban. Itu beban angkut penjualan sejumlah 375.000. Maka 19.200.000 dikurangi 375.000, dapatlah hasilnya laba usahanya sebesar 18.825.000. Masuk di laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini terdapat 3. Yang pertama saldo laba 1 November. Pada invoice atau kwitansi dan segala macam pernyataan sebelumnya tidak dinyatakan bahwa adanya saldo laba pada awal bulan atau pada tanggal 1 November sehingga dinolkan, dikosongkan. Lalu akan ditambah dengan laba usaha. Laba usaha ini diambil dari hasil dari laporan laba rugi ini, 18.825.000 dimasukkan ke sini. Serta dikurangi dengan dividen atau preferred yang terdapat pada jurnal umum tadi, sebesar 1.790.000 dikurangi, jadi dapat hasilnya 17.035.000. Itu adalah laba ditahan dari PT Ros Intijaya.
Masuk di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini harus dipastikan bahwa total aset dengan total liabilitas plus ekuitas harus sama atau balance. Dapat dilihat di sini, aset-aset yang dimiliki oleh PT Ros Inti Jaya ada beberapa macam, yaitu ada akun kas, akun bank BCA, akun piutang, persediaan barang dagang, tanah, dan mesin. Kas yang didapatkan di sini yaitu 217.120.000 dapat dilihat dari neraca saldo. Dapat dicocokkan nominal di neraca saldo dan dimasukkan ke laporan keuangan. Total dari aset ini akan ditambah, jadi hasilnya 517.035.000. Total asetnya yaitu maaf, di liabilitasnya account payable atau total liabilitasnya itu nol karena PT Ros Inti Jaya tidak eh, berutang ke perusahaan manapun. Dapat dikatakan juga bahwa semua utang dari PT Ros Inti Jaya itu telah dibayar lunas. Maka liabilitasnya itu nol. Lalu ekuitasnya itu share capital ordinary, yaitu penyetoran modal awal yang awal tadi 300 juta ditambah 200 juta jadi 500 juta, ditambah dengan total saldo laba ditahan. Diambil dari laporan laba ditahan. Dapatlah hasilnya 517.035.000. Maka dapat dikatakan bahwa total aset dan total liabilitas plus ekuitasnya itu balance. Laporan terakhir yaitu laporan arus kas. Nah, arus kas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas untuk kegiatan operasional, untuk kegiatan investasi, dan untuk kegiatan pendanaan. Masuk di untuk kegiatan operasional itu dapat diakumulasikan bahwa penerimaan kas dari pendapatan itu sebesar 19.585.000, pengeluaran kas untuk beban itu 375.000, sehingga dikurangi jadi kas neto yang disediakan untuk aktivitas operasional yaitu sebesar 19.210.000. Masuk di arus kas yang kedua, arus kas untuk kegiatan investasi. Nah, PT Ros Inti Jaya ini sempat membeli mesin dan tanah. Mesin seharga 35 juta dan tanah seharga 100 juta 5.000. Sehingga total dari pembelian-pembelian ini dapat dikatakan untuk kegiatan investasi ke depannya bagi PT Ros Inti Jaya. Totalnya yaitu sebesar 135 juta 5.000. Masuk ke uh, jenis arus kas yang terakhir, yaitu arus kas untuk kegiatan pendanaan. Nah, untuk kegiatan pendanaan ini dapat dimasukkan akun modal awal. Modal awalnya sebesar 500 juta, sehingga kas neto yang disediakan untuk kegiatan pendanaan yaitu 500 juta. Di total, dari arus kas untuk kegiatan operasional, untuk kegiatan investasi, dan untuk kegiatan pendanaan, totalnya yaitu 654.215.000. Sehingga dapat diketahui bahwa total aset akhir yang dimiliki oleh PT Ros Inti Jaya setelah melalui penjualan dan pembelian yaitu sebesar 654.215.000. Sekian dan terima kasih.